Pokoknya intinya adalah dulu kan gue dimulai dari SMA. Gue tuh disekolahkan sama papa mama ke sebuah eh, Kemudian dilanjut. Karen sendiri gimana sih di sini kan bisa dibilang Karen lebih banyak keluarga dan single factor juga nggak sih di sini walaupun ada beberapa keluarga di sini. cuma satu keluarga di sini sebenarnya. No, dua keluarga, satu dari side papa, satu dari mama. Tadinya tuh sebenarnya sempat 2000 berapa ya? Sebelum COVID sebenarnya sempat kepikiran udah deh gue balik lagi ke Amerika. Karena bagaimanapun juga maksudnya gini, Indonesia adalah rumah tapi Amerika tuh kayaknya memang jadi second home karena kebanyakan keluarga di sana dan sempat kepikiran udahlah masa tua gue di sana aja. Tapi kan things go differently ya. Sekarang maksudnya udah berbeda banget dengan pemerintahan yang berbeda. Ya kita cuma berpikir yang baik-baiknya aja. Kalau ngerasa sendirian enggak, karena aku bersyukur gimana pun juga banyak pintu berkat yang baru yang Tuhan bukakan buat aku. Salah satunya adalah di panggung DMD ya. Itu acara setiap hari yang tadinya cuma satu kali seminggu dijadiin dua kali seminggu, tiga kali seminggu, setiap hari sampai dengan hari Minggu. So I'm happy. Memang tadi sempat kepikiran 2012 sempat kepikiran apa gue balik lagi aja ya ke sana gitu ya. Somehow kan kita manusia suka ada plan-plannya lah ya. Tapi sedikit demi sedikit aku tahu yang Tuhan mau kayaknya harus di sini karena aku punya adik satu-satunya dan sudah punya baby Ann, lucu banget. Jadi aku percaya itu semua adalah rencana Tuhan yang baik lah. Jadi nggak apa-apa lah aku di sini. Bahkan malah makanya kenapa aku bilang aku usahakan banget ke Amerika tahun ini untuk Christmas sama keluarga di sana karena kayaknya tanda kutip mereka juga akan berpencar dan ada beberapa yang akan kembali ke Indonesia. So ya udahlah, karena bagaimanapun juga enakan Indonesia sebenarnya ya untuk memupuk mimpi dan juga uh, punya goal tujuan yang besar tuh kayaknya Indonesia mau jadi pengusaha, usaha sendiri, jadi bos ya gitu-gitu tuh kalau mimpi tuh kayaknya lebih enak di sini karena bagaimanapun juga kalau di luar negeri tuh kita uh, belum menjadi sangat prioritas kalau kita nggak benar-benar sangat dibutuhkan sama negara tersebut gitu ya. Jadi Indonesia still the best. Kita juga punya teman-teman ataupun karyawan yang bekerja dedikasinya juga luar biasa sama kita. Kalau di luar kan nggak bisa seperti itu kalau kita nggak jadi kaya raya banget gitu ya gitu sih. Tapi mungkin pada saat itu apa sih yang ada di benak ini apakah karena situasi Itu long story kalau lo mau dengar cerita gue bisa nangis gue. Pokoknya intinya adalah dulu kan gue dimulai dari SMA. Gue tuh disekolahkan sama papa mama ke sebuah eh, kota kecil banget namanya Nebraska. Pokoknya mulai dari SMA. Dari SMA, wah udah long story banget. Pokoknya sampai pada akhirnya gue balik ke Jakarta, papa sakit. Ketika itu papa bilang anak papa cuma dua, dua-duanya maunya mereka di Jakarta. Akhirnya gue di Jakarta lah. Waktu di Jakarta intinya 2000 berapa ya? 2014 apa 15 gue lupa. Gue minta lagi ke bokap untuk gue balik ke Amerika. Papa tuh sempat bilang, terus kalau papa mati anak papa nggak lihat papa gitu. Sempat diberikan kayak begitu. Nah, gue bilang, gue bandel tuh. Gue bilang, enggak, gue tetap maunya ke sana. Nah, gue berangkatlah ke New York sama sepupu gue di Jakarta. Gue berangkat ke New York. Gue bandel banget, akhirnya gue nggak ikut pulang. Gue diem di sana. Gue ambil sekolah fashion tanpa sepengetahuan orang tua gue. Karena gue pikir adalah masa depan adalah diri gue, orang tua akan menjadi masa lalu. Itu pemikiran gue, bandelnya gue lah. Tapi anyway, gue harus membuat sebuah keputusan besar dalam diri gue bahwa kebahagiaan dan masa depan itu adalah menjadi pilihan diri gue. Akhirnya gue diem di sana, gue kerjalah, ya kerja sampingan-sampingan, pernah jadi waiter, pernah jadi pelayan segala macam karena gue butuh uang karena bokap gak bisa kirim uang atas kemauan dan mimpi gue gitu. Intinya seperti itu. Sampai pada akhirnya gue balik ke Jakarta. Jadi apa yang membuat gue kenapa gue harus ke sana karena um, gue harus bisa tahu mau gue apa dan harus belajar dari kegagalan gue. Gue tuh kemarin ke Amerika lagi karena kan pernah gagal menjadi fashion designer. Yang seharusnya jalan bareng sama Ivan Gunawan. Kalau Ivan Gunawan kan very committed.
Dia komitmen banget sampai pada akhirnya namanya sebesar itu punya butik di satu mall termewah di Jakarta. Kan seharusnya kayak gitu ya. Nah dulu tuh gue masih labil banget. Nah dari kelabilan itu ya banyak hal-hal yang masa mudanya tuh terlalu mungkin hura-hura buat gue bimbang. Gue maunya jadi apa sih gitu. Nah pada akhirnya gue pilih untuk ke Amerika dan gue sekolah lagi, gue ambil fashion lagi. Karena gue belum tahu mau gue apa waktu di sana. Tapi gue bilang sama diri gue, udah lo harus di sini, pembelajaran hidup yang paling besar lo harus dapetin di kota New York. Dan ternyata betul, gue belajar sekali tentang waktu, pertemanan, sahabat, keluarga, uang, menghargai keuangan dan menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri itu ketika gue di sana. Gitu. Jadi gue berasa pembelajaran hidup paling besar tuh bukan karena gue di wisuda, tapi gue diberikan pangkat kehidupan yang paling besar di New York. Banyak sih, tapi yang paling nomor satu adalah hidup sehat. Hidup sehat. Gue kan 45 nih kemarin. Gue sih berdoa ya kalau Tuhan menghendaki mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat. Karena gue masih punya adik, punya keponakan-keponakan ya. Karena bagaimanapun juga mereka pasti masih sangat membutuhkan kehadiran gue. Karena kan kita nggak pernah tahu mau Tuhan dan maksud Tuhan tuh kita akan seberapa lama di bumi ini. Karena kan bagaimanapun juga ini cuma tempat singgah. Semakin tua sih semakin gue resolusi gue tuh cuma maunya sehat dulu pertama, dengan gaya hidup yang baru mungkin. Kemarin tuh susah banget untuk olahraga karena gue tuh ya gue bersyukur gue punya program tuh cukup banyak ya. Tadi bilang sombong lagi, dia ada 5 program yang membuat gue tuh kayak olahraga susah banget. Untuk komitmen olahraga juga susah, terus gue juga memutuskan, kan baru tuh gue di shopping online gue ya. Tapi itu kan investment yang juga gak kecil. Jadi tuh gue, ya mungkin ini jadi alasan buat teman-teman yang muda-muda yang seneng banget punya lifestyle olahraga itu kayaknya alasan mereka, pasti mereka denger ya lo alasan. Tapi ya gue mudah-mudahan 2026 gue benar-benar punya waktu untuk punya gaya hidup yang lebih sehat lagi. Artinya dari makan, semua deh yang tentang kayak begitu-begitu supaya gue bisa ada selalu buat keluarga gue gitu. Yang mereka harapkan kan itu. Yang kedua adalah resolusinya ya sebenarnya gue tuh semakin tidak memerlukan validasi lagi ya karena udah 45. I think it's enough. Gue juga kalau lo tau nggak sih gue tuh kalau berdoa ya gue bilang Tuhan gue nggak usah dikasih viral banget. karena gue takut kalau viral jatuhnya tuh nggak siap gitu. Tapi yang gue minta sama Tuhan tuh bukan eksistensi, ya eksistensi yang terjaga dengan baik aja. Maksudnya gini, punya program TV ya udah jalan terus. Ngerti gak sih? Maksudnya jangan nanti ada kaki gue, ada nyawa gue di program televisi itu tapi ya cuma beberapa bulan gitu. Jadi gue cuma ya udah nggak apa-apa. Gue kasih teman-teman anak-anak muda yang bermain dengan sosial media, bukan gue kasih ya, gue berikan kesempatan biar mereka lah yang viral. Gue tuh kayaknya takut banget dengan segala sesuatu yang viral gitu loh. Jadi doa gue bilang Tuhan, gue nggak apa-apa kasih kesempatan anak-anak muda untuk benar-benar bisa berkibar dan mudah-mudahan viralnya untuk Indonesia dan tanah air ya. Jadi gue tuh suka ketakutan dengan zaman sekarang kan tiba-tiba jadi viral, viralnya malah yang nggak enak. Jadi gue pikir, bukan gue pikir ya, gue setiap kali gue doa Tuhan kasih gue tempat yang nyaman aja, yang bisa berguna. Dan it's true, gue dapat DMD Panggung Rezeki, itu adalah beneran jadi panggung rezeki. Kita berada di sana juga bisa memberikan rezeki untuk banyak orang ya. Jadi semakin kesini semakin gue tahu maksud Tuhan lah. Artinya adalah mudah-mudahan ya ini doa gue, kehadiran gue di televisi itu bisa berguna. Walaupun mungkin tidak bisa dilihat sama banyak orang karena gue bukan content creator. Banyak content creator kan yang mikirin gitu apa ya kontennya, gue tuh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gue nggak tahu jadi content creator apa. Jadi ya semua di sosial media gue mengikuti aja dengan apa yang gue kerjakan gitu. Oke, buat semua teman-teman sahabat
yang merayakan hari Natal, selamat hari Natal, Tuhan memberkati, semua berbahagia, yang penting sehat. Dan mudah-mudahan di Natal dan Tahun Baru ini kita semuanya bisa sejahtera, semua yang dimimpikan tercapai, berkah melimpah buat semuanya. Semua penonton MNC TV juga semua jadi happy, dan kita doain MNC TV semakin luar biasa. Thank you. Audio Jungle.